Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Video ini kami buat berdasarkan untuk penilaian dari tugas rutin presentasi per kelompok. Jadi di sini saya sebagai Elsa Aura Agustin Situmorang sebagai moderator pada video kali ini, dan tentu saja ada rekan saya yang akan menemani saya. Yang pertama yaitu Tamaria Borusidebang dengan NIM 7223141011 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Venus Leonard Roningsi Sinurat dengan NIM 72231417. Tanpa mengulur waktu lagi, saya serahkan kepada Tamaria Borusidebang. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita mengawalinya dengan mengetahui apa yang menjadi pengertian pajak penghasilan pasal 25. Nah, pajak penghasilan pasal 25 bisa diartikan sebagai angsuran pajak yang terhutang dan harus dibayar pada masa pajak oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, angsuran pasal 25 ini bisa digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terhutang dalam rentan waktu 1 tahun. Nah, maksudnya bahwa pajak penghasilan pasal 25 ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar si wajib pajak dapat membayar atau melunasi kewajiban pajaknya itu secara angsuran setiap bulannya. Jadi tidak membebani si wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu ketentuan besar angsuran PPh pasal 25. Ini merujuk pada 3 ayat. Yang pertama yaitu merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa besarnya angsuran pajak dalam setiap pajak yang berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan atau SPT dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Singkatnya bahwa pajak penghasilan yang terhutang itu dikurangi terlebih dahulu dengan pajak 21, 22, 23, serta 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Nah, yang kedua yaitu merujuk pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Nah, jadi maksud dalam pasal 25 ayat 2 ini bahwa ketika misalnya SPT tahun 2024 itu belum disampaikan. Jadi, ketika misalnya kita ingin membayar untuk tahun ini, di bulan Mei misalnya, itu dapat kita sesuaikan dengan Desember tahun 2023. Mengapa? Karena biasanya SPT atau SPT itu memuat pajak yang tidak jauh beda antara pajak yang harus dibayar tahun lalu dan tahun ini. Jadi itu bisa saja kita pada bulan Mei menyesuaikan dengan Desember 2023. Nah, sedangkan dalam pasal 25 ayat 4 disebutkan bahwa apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun yang lalu, maka besar pajak angsuran dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah pembetulan atau setelah penerbitan SKP. Nah, maksudnya bahwa misalnya dalam tahun ini keluar SKP tahun yang lalu dan membuat atau ada perubahan dalam angsuran pajak penghasilan 25 ini, maka kita membayar sesuai dengan SKP yang terbaru. Misalnya, apabila bulan Mei keluar SKP tahun yang lalu, maka pada bulan Juni lah kita akan memulai membayar angsuran yang baru sesuai dengan SKP yang diterbitkan. Nah, selanjutnya, siapa yang menghitung angsuran pasal 25 ini? Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Namun, dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan
DJP itu berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, di mana yang dimaksud yang pertama yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Jadi maksudnya ketika wajib pajak ini melakukan atau mengalami kerugian, maka mereka berhak untuk melakukan permohonan agar DJP itu dapat memberikan kompensasi atau kemudahan dalam membayar angsurannya. Yang kedua yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, ketika wajib pajak memiliki penghasilan tidak rutin, maka mereka juga dapat menyampaikan agar DJP menetapkan angsuran yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Maksudnya apabila ada kesalahan, maka wajib pajak bisa menyampaikan kepada DJP dan DJP yang akan menentukan perhitungan yang baru. Dan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 25 oleh badan. Sejatinya tidak ada istilah berapa menjadi tarif dalam PPh pasal 25 ini karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan atau sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Namun terdapat rumus di mana rumusnya yaitu bahwa angsuran pajak penghasilan atau pasal 25 sama dengan besar PPh terutang atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 29 dibagi dengan 12 bulan. Di mana maksudnya bahwa PPh yang terutang atau PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak itu dibagi dengan di mana maksudnya bahwa PPh yang terutang atau PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak itu dibagi dengan 12 bulan. Kemudian mendapatkan hasilnya, kemudian hasil tersebutlah yang akan dibayar setiap bulannya selama masa pajak. Untuk lebih jelasnya, agar lebih memahami terkait dengan pajak penghasilan pasal 25 ini, perhitungan pajak penghasilan 25 akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari pajak penghasilan pasal 25, lalu kita juga membahas tentang ketentuan besar dari angsuran pajak penghasilan pasal 25. Lalu juga Saudari Tamaria juga telah menjelaskan siapa sih yang menghitung dari angsuran pajak pasal 25 tersebut. Nah, Saudari Tamaria juga menjelaskan bagaimana penentuan tarif dalam pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Penos. Kepada Saudari Penos, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya, Penos Leona Troningsih Nurat, saya akan memaparkan mengenai materi perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Nah, di sini kelompok penyaji akan memaparkan beberapa contoh untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 25 ini. Yang pertama itu contoh untuk PPh pasal 25 ayat 1, yaitu di mana diketahui bahwa PPh terutang berdasarkan perhitungan PPh Badan tahun 2023 Tuan A adalah sebesar 50 juta. Nah, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk Tuan A adalah sebagai berikut. Tadi diketahui PPh terutangnya itu sebesar 50 juta. Nah, kemudian kita kurangi PPh terutang ini dengan pajak yang dapat dikreditkan, yaitu mulai dari PPh dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta, PPh dipungut pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta, PPh dipotong pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000, kredit pajak PPh luar negeri untuk pasal 24 sebesar 7.500.000. Nah, sehingga jumlah kredit pajaknya itu sebesar 35 juta yang kita dapatkan tadi dari penjumlahan hasil PPh pasal 21, 22, dan juga 23. Oke.
Nah, kemudian kita cari selisihnya, yaitu untuk rumus angsuran pasal 25 ini adalah PPh terhutang dibagi 12. Maka 50 juta dikurang 35 juta, selisihnya itu adalah sebesar 15 juta. Sehingga angsuran PPh pasal 25 adalah 15 juta dibagi 12 bulan. Maka hasilnya 1.250.000. Nah, dari penyelesaian ini ditemukan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh Tuan A ini untuk tahun 2025 sebesar 1.250.000. Nah, kemudian dinyatakan juga apabila PPh sebagaimana dimaksud pada contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2025, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar pada tahun 2025 adalah, nah tadi kan udah dapat hasil PPh terhutang untuk tahun 2025-nya, maka kita bagikan dengan 6. Sehingga angsuran yang dibayarkan oleh Tuan A ini dalam masa 6 bulan adalah sebesar Rp2.500.000. Oke. Kemudian kita masuk ke perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Nah, berdasarkan PPh pasal 25 ayat 2, mengingat batas waktu penyampaian SPT tahunan bagi PPh wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri untuk bulan-bulan sebelum SPT tahun PPh disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan perhitungan di atasnya yang tahun sebelum contoh Tuan A tadi. Nah, sehingga besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Tuan A menyampaikan SPT tahunan PPh pada bulan Februari 2025, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan Januari tahun 2025 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2024, misalnya 1.250.000. Kemudian diketahui lagi apabila dalam bulan September 2024 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 juga menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Tuan A untuk bulan Januari tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2024, yaitu nihil. Nah, kenapa menjadi nihil? Nah, di sini kan pada bulan September itu 2024 sudah diterbitkan keputusan pengurangan angsuran. Nah, maksudnya di situ setelah diterbitkan SKP itu, Tuan A itu tidak perlu membayar pajaknya lagi karena PPh terhutangnya itu sudah dilunasi oleh Tuan A. Sehingga untuk Januari sama dengan bulan Desember, yaitu nihil, sehingga Tuan A itu tidak membayar pajak sampai ke Januarinya, karena pajaknya itu sudah nihil. Kemudian, kita masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 25 ayat 4. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah penerbitan SKP. Nah, maksudnya di sini bahwa ketika penerbitan SKP itu kan untuk ada keadaan di mana untuk lebih bayar, kurang bayar, dan juga nihil. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2024, tahun pajak 2024 yang disampaikan Tuan A dalam bulan Februari
2025, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.250.000. Lalu, pada bulan Juni 2025 telah diterbitkan SKP tahun pajak 2024 yang menghasilkan besarnya angsuran pada setiap bulan sebesar 2 juta. Dengan demikian, berdasarkan pasal 25 ayat 4 ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2025 adalah sebesar 2 juta. Kita masuk ke contoh perhitungan PPh 25 jika memiliki penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan teratur itu kan contohnya merupakan gaji tetap yang diterima setiap bulan. Sedangkan yang tidak teratur itu seperti komisi yang diterima sesekali, tidak untuk setiap bulannya. Nah, hal ini untuk penghasilan tidak teratur di PPh 25 ini tidak dimasukkan ke perhitungan pajak bulanan, namun penghasilan tidak teratur ini akan dihitung kepada laporan pajak tahunan. Contohnya di sini, Tuan A pada tahun 2024 memperoleh penghasilan teratur sebesar 100 juta. Dan penghasilan tidak teratur sebesar 50 juta. Dengan demikian, penghasilan yang dapat dijadikan dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk Tuan A ini adalah dari penghasilan teraturnya saja, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita masuk ke contoh soal PPh pasal 25 badan. Nah, di sini diketahui PT AA bergerak di bidang produksi makanan yang mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini melakukan ekspor ke luar negeri seperti Thailand dan Korea Selatan. Misalnya, pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah 168.982.456 dan jumlah penghasilan PT AA ini dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka perhitungannya menggunakan tarif PPh badan yaitu 22%. Dan ditemukan juga adapun laba rugi sebelum pajaknya ada atau penghasilan kena pajak sebesar 937.688.000. Maka perhitungan PPh pasal 25 PT AA ini, yang pertama kita cari dulu PPh badannya, yang dimana tarifnya itu untuk badan usaha yaitu sebesar 22%. Kita kalikan dengan penghasilan ataupun laba rugi dari PT AA ini, yaitu 937.686.000 dikali 22%, hasilnya adalah 206.291.360. Nah, kemudian kan di contoh soal telah diketahui bahwa PT AA ini memiliki angsuran PPh 25 yang telah dibayar. Kita kurangi untuk kita mendapatkan sisa angsuran PPh 25 yang menjadi dasar perhitungannya nanti. Kita kurangi 206.291.360 dikurang 168.982.456 yang tadi merupakan PPh pasal 25 yang telah dibayar, sehingga selisihnya itu sebesar 37.308.904. Nah, kita cari PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT AA ini secara per bulannya itu nantinya yaitu sebesar Rp37.308.904 dibagi 12 bulan, maka hasilnya adalah Rp109.075. Contoh selanjutnya itu perhitungan PPh 25 badan jika ada kompensasi kerugian. Dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal terdapat kompensasi kerugian bagi wajib pajak. Nah, kompensasi yang dimaksud ini bahwa kerugian dari tahun sebelumnya dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan. Contohnya yaitu
PT AA pada tahun 2024 memiliki penghasilan sebesar 4 miliar. Kemudian, PT AA memiliki sisa kerugian tahun 2023 yang masih dapat dikompensasikan sebesar 2 miliar. Sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2023 1 miliar. Nah, 1 miliar ini sisa kerugiannya yang belum dikompensasikan. Nah, kemudian 4 miliar ini penghasilan yang diperoleh oleh PT AA. Nah, kemudian pada tahun 2024, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain adalah sebesar 200 juta. Ini untuk kreditnya nanti yang menjadi pengurang. PT AA juga tidak memiliki pajak terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, maksudnya di sini PT AA ini tidak memiliki PPh pasal 24 atau pajak terutang yang dibayar di luar negeri. Maka angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar PT AA adalah sebesar penghasilannya 4 miliar, kompensasi kerugiannya 2 miliar, PPh terutangnya kita kalikan dengan tarif pajak badan yaitu dikali 22%, hasilnya 440 juta. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 200 juta. PPh terutang dikurang dengan PPh dipotong atau dipungut oleh pihak lain ini, yaitu 440 juta dikurang 200 juta, hasilnya 240 juta. 240 juta ini akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25 PT AA tahun 2024. Sehingga besarnya PPh pasal 25 untuk PT AA ini sebesar 20 juta. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan PPh 25 jika membetulkan sendiri SPT tahunan. Dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, salah satunya karena wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak. Namun, dari pembetulan sendiri SPT tahunan pajak tersebut mengakibatkan angsuran pajak menjadi lebih besar dari angsuran pajak sebelum dilakukannya pembetulan. Contohnya di sini ada satu PT yang bergerak di bidang mainan namanya PT Ceria Jaya. Nah, PT Ceria Jaya ini melaporkan SPT tahunannya itu untuk tahun pajak 2022, itu penghasilannya itu sebesar 100 juta. Namun, ternyata penghasilan yang sebenarnya itu 200 juta. Kemudian, PT Ceria Jaya ini melakukan pembetulan sendiri SPT tahunannya untuk tahun 2022 ini dengan penghasilan yang sebenar-benarnya yaitu 200 juta. Sehingga yang sebelumnya dasar perhitungan untuk PPh 25 adalah 100 juta untuk PT Ceria Jaya ini, kemudian setelah dilakukan pembetulan menjadi dasarnya itu mulai dari yang penghasilan sebenarnya yaitu 200 juta. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini diketahui PT CCC menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2023 pada tanggal 15 Maret 2024 dengan data penghasilan kena pajak sebesar 700 juta, PPh terutang dengan tarif pajak 22%, 154 juta, PPh pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan sebesar 80 juta, selisih yang didapatkan yaitu 154 juta dikurang 80 juta yaitu 74 juta. Sehingga dengan SPT tahunan sebelum pembetulan ini, PPh 25 tahun 2023 yang dibayarkan oleh PT CCC ini adalah sebesar Rp6.166.000. Yang ini. Nah, diketahui lagi kemudian PT CC ini
melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2023 pada tanggal 12 Juli pada bulan Juli 2024. Dengan data terbarunya yaitu penghasilan kena pajaknya itu sebesar 800 juta, yang sebelumnya itu 700 juta. Yang ini. Nah, yang dilaporkan itu untuk pembetulannya itu sebesar 800 juta. Nah, artinya penghasilan yang sebenarnya yang diperoleh oleh PT CC ini sebesar 800 juta. Inilah yang dilakukan pembetulan. Nah, kemudian untuk PPh terutangnya, untuk PPh badan, kita kalikan 22%, hasilnya itu 176 juta. Nah, untuk PPh pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan tetap 80 juta. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2024 dihitung sebagai berikut. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa Januari sampai Februari 2024 sama besar dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 untuk masa Desember 2023, yakni masing-masing 6.166.666. Angsuran PPh 25 untuk masa Maret sampai Juni 2024 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2023 sebelum pembetulan. Yang sebelum pembetulan yang dimaksud yaitu yang 700 juta tadi. Yang sebelum pembetulan ini yang 700 juta. Sehingga PPh terutangnya kan tadi 700 juta dikali 22% untuk tarif PPh badan, hasilnya itu kan 154 juta. Nah, kredit pajak yang diperbolehkan itu tadi untuk PPh pasal 22, 23, dan 24 itu sebesar 80 juta. Kita kurangi 154 dikurang 80 juta, 154 juta dikurang 80 juta, hasilnya itu 74 juta. Nah, untuk masa Maret sampai Desember 2024, angsuran yang dibayarkan oleh PT CCC ini sebesar 6.166.666.000. Nah, setelah dilakukan pembetulan, untuk masa Maret sampai Juni dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh 2023 setelah adanya pembetulan. Di mana PPh terutang tahun 2023 setelah pembetulan ini sebesar 176 juta. Ini dari pembetulan yang dimana penghasilan yang sebenarnya itu 800 juta. Kredit pajaknya tetap. Nah, kemudian kita kurangi PPh terutang dikurang kredit pajak, hasilnya itu 96 juta. Sehingga PPh pasal 25 untuk masa Maret sampai Desember 2024 PT CCC adalah 96 juta dibagi 12, hasilnya itu 8 juta. Nah, inilah angsuran setelah PT CC melakukan pembetulan. Nah, PPh pasal 25 untuk masa Maret sampai Desember itu kan setelah pembetulan 8 juta. Nah, PPh pasal 25 masa Maret sampai Juni 2024 itu kan sebelum pembetulan. Yang dimana SPT tahunan 2023 itu disampaikan pada bulan Maret dan pembetulannya itu disampaikan pada bulan Juli. Sehingga untuk masa Maret sampai Juni 2024 yang telah disetor sebesar Rp6.166.666. Akan tetapi yang seharusnya dibayarkan itu mulai dari Maret sampai Juni itu adalah 8 juta. Sehingga pembetulan SPT tahunan PPh tersebut menyebabkan adanya kekurangan masing-masing setiap bulannya itu
kurang 1.833.334 yang masih harus dibayarkan kembali. Nah, di sini kita dapat lihat telah ditemukan kesimpulan untuk penyelesaian soal tadi, yang dimana sehingga pembetulan SPT tahunan PPh tersebut menyebabkan kekurangan masing-masing sebesar 1.833.334 yang masih harus dibayarkan kembali. Nah, pajak kurang bayar yang harus disetorkan kembali tersebut dikenakan utang bunga berdasarkan dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak akibat pembetulan yang menyebabkan kurang bayar PPh. Pengenaan sanksi bunga administrasi pajak akibat pembetulan SPT tahun pajak yang menyebabkan kurang bayar tersebut dihitung sejak penyampaian SPT sebelum pembetulan, yaitu Maret. Nah, sanksi administrasi ini dikenakan mulai dari bulan Maret, April, Mei, hingga ke Juni. Kenapa hingga ke Juni? Karena pembetulannya itu dilakukan pada bulan Juli, sehingga mulai dari bulan Juli, setelah pembetulan, pembayarannya itu akan dilakukan sesuai dengan pembetulan itu. Nah, mulai dari bulan Maret sampai Juni ini, PT CCCC harus membayarkan kekurangan pajak yang sebelumnya, yang dimana awal dibayarkan itu hanya sebesar 6.166.666, sehingga kekurangannya itu sebesar 1.833.334 dibayarkan beserta dengan bunga sanksi administrasi sebesar 2% per bulannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Merujuk pasal 2 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, misalkan pada bulan Mei 2024, maka angsuran PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu tanggal 15 Juni 2024. Nah, menurut pasal 9 PMK 242/2014 menyebutkan apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur tersebut diantaranya seperti hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, atau cuti bersama nasional. Nah, teman-teman, kita contohkan pada misalnya pembayaran jatuh tempo pada hari Jumat, maka akan dibayarkan pada hari Senin berikutnya, dikarenakan hari Sabtu dan Minggu libur. Nah, pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan layanan online milik Ditjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, mitra resmi DCP seperti e-billing dan Mekari Pajak. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang batas waktu pembayaran pajak penghasilan 25. Selanjutnya kita masuk kepada sanksi telat bayar dan lapor pajak penghasilan pasal 25. Nah, selain wajib membayar atau menyetorkan angsuran pajak penghasilan 25, wajib pajak juga harus melaporkan SPT pajaknya. Apabila terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran PPh pasal 25, maka akan dikenai tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, kita masuk kepada contoh sanksi. Yang pertama adalah sanksi telat bayar pajak penghasilan pasal 25. Nah, jika wajib pajak terlambat membayar, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, bunga ini dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dan dihitung secara bulanan. Contohnya, misal pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah 10 juta dan wajib pajak tersebut terlambat 1 bulan.
maka denda bunganya adalah 2% dari 10 juta, yaitu 200.000. Nah, ataupun jika terlambat dalam 2 bulan, dendanya menjadi 400.000. Lalu yang kedua ada sanksi telat lapor pajak penghasilan pasal 25. Nah, jika wajib pajak terlambat melaporkan surat pemberitahuan atau SPT, maka pasal PPh pasal 25, denda yang dikenakan adalah 500.000 untuk setiap keterlambatan lapor. Contohnya, jika wajib pajak seharusnya melaporkan SPT pada bulan Mei, namun baru terlapor pada bulan Juli, maka wajib pajak akan dikenakan denda 500.000. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke cara membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25. Nah, pembayaran angsuran sesuai dengan tarif pajak penghasilan 25, badan maupun pribadi harus menyertakan surat setoran pajak ataupun SPP atau dokumen sejenisnya. Nah, SPP ini berisi kode billing yang dibuat melalui aplikasi e-billing Mekarik Klik Pajak. Nah, untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti kita harus membuat kode billing atau ID billing. Nah, pada proses pembuatan kode billing ini, isi surat setoran elektronik atau SSE ini dengan jenis pajak 411125 untuk PPh pasal 25. Lalu untuk memilih jenis setoran, pilih 100 untuk setoran masa bulanan ataupun pilih 200 untuk setoran 1 tahun. Sementara itu, untuk SPT tahunan dapat mengisi sesuai dengan tahun pajak, misalnya 2022. Nah, langkah selanjutnya, kita akan masuk atau login ke akun Mekarik Klik Pajak. Nah, jika belum mempunyai akun, silakan daftar akun terlebih dahulu di akun Mekarik Klik Pajak. Lalu, setelah masuk ke dalam akun Mekarik Klik Pajak, klik menu e-billing, kemudian buat ID billing, lalu pilih jenis pajak lainnya, seperti yang sudah tertera di gambar. Nah, lanjutkan mengisi semua kolom yang tertera seperti kode jenis setoran atau KJS, masa pajak, uraian, dan jumlah PPh pasal 25 yang akan dibayarkan. Untuk kolom MPWP dan nama perusahaan wajib pajak akan terisi otomatis oleh sistem. Setelah semua kolom terisi dengan benar, maka klik buat ID billing. Setelah masuk ke halaman buat ID billing, kita mengisi kolom jenis pajak yang sesuai, yakni kode KAP 411125 untuk pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi, ataupun kode KAP 411126 untuk pajak penghasilan pasal 25 badan. Berikutnya akan muncul pop-up yang berisi ringkasan pajak yang siap dibayarkan atau disebut dengan surat setoran pajak atau SSP yang berisi kode billing, KAP, KJS, masa pajak, dan jumlah nominal angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayarkan. Nah, periksa kembali dan pastikan semuanya sudah benar, lalu klik bayar pajak. Berikutnya, akan muncul pilihan metode pembayaran PPh pasal 25. Nah, kita bisa memilih melalui virtual account ataupun e-wallet seperti Kris. Jika pembayaran pajak melalui virtual account, tentukan bank yang akan digunakan, seperti BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, ataupun bank lainnya. Nah, kemudian kita memilih metode pembayarannya, apakah melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Lalu klik konfirmasi pembayaran. Apabila kita memilih metode pembayaran melalui Kris, klik button Kris dan scan QR code yang tertera dan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah pembayaran pajak penghasilan pasal 25 berhasil, maka kita akan mendapatkan pembayaran pajak lunas yang tertera pada pojok kanan atas. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan akhir dalam video ini, yaitu pembacaan kesimpulan yang dari kelompok kami. Nah, kesimpulan dari kelompok kami bahwa pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Nah, meskipun tujuannya untuk meringankan beban, terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya.
Metode pembayaran pajak penghasilan pasal 25 ini banyak diambil oleh wajib pajak agar neraca keuangan yang dimiliki bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu timpang. Nah, tentu pada akhirnya perhitungan pajak yang akan dibayarkan akan sama besarnya. Namun, ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur atau dicicil, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan karena tidak harus melunasinya secara langsung. Besar angsuran pajak penghasilan 25 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan. Nah, dengan memahami apa itu pajak penghasilan pasal 25, maka diharapkan wajib pajak dapat terbantu dan lebih ringan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Nah, angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat dibayarkan secara online melalui aplikasi e-billing Mekari Pajak.